lebih jauh, mari kita jawab dulu pertanyaan dasar, yakni apa itu kalimat? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang menyampaikan pikiran atau ide yang lengkap, baik itu dalam bentuk lisan maupun tulisan. Biasanya, kalimat terdiri dari subjek dan juga predikat dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan juga tanda seru. Jadi, kalau kita mengucapkan atau menulis sesuatu dan sudah bisa dipahami secara utuh, kemungkinan besar itu adalah kalimat. Selanjutnya, kita masuk ke jenis kalimat yang pertama, yaitu kalimat aktif. Apa sih kalimat aktif itu? Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu tindakan. Misalnya, saat saya bilang, ibu memasak nasi, maka ibu adalah subjek yang melakukan tindakan, yakni tindakan memasak. Nah, ini disebut sebagai kalimat aktif karena subjeknya aktif melakukan suatu tindakan. Teman-teman, biasanya kalimat ini lebih lugas, langsung, dan kita tahu siapa yang bertanggung jawab atas tindakannya. Makanya, kalimat aktif sering dipakai dalam bahasa sehari-hari karena lebih simpel dan mudah dipahami. Strukturnya pun lebih sederhana, terdiri dari subjek, predikat, kata kerja transitif, dan juga objek. Contohnya, Andi menulis surat. Di sini Andi sebagai subjek, menulis adalah predikat atau kata kerjanya, dan surat adalah objeknya. Lalu ada juga kebalikannya, yaitu kalimat pasif. Kalau kalimat aktif subjeknya melakukan aksi, maka dalam kalimat pasif subjeknya justru menerima aksi. Contohnya, buku dibaca oleh Rina. Di sini buku adalah subjek yang menerima tindakan, sedangkan Rina adalah pelakunya. Pelaku dalam kalimat pasif sering kali ditaruh di akhir kalimat dengan kata oleh, bahkan kadang-kadang tidak disebutkan sama sekali. Ciri khas kalimat pasif itu biasanya lebih formal dan fokusnya bukan pada siapa yang melakukan, tapi pada tindakannya atau objeknya. Umumnya juga menggunakan awalan di atau ter pada kata kerja. Struktur kalimat pasif yaitu terdiri dari objek, predikat, oleh subjek. Seperti tadi, buku dibaca oleh Rina. Nah, yang perlu diingat adalah perbedaan utama antara kalimat aktif dan pasif terletak pada fokusnya. Kalimat aktif fokus pada pelaku aksi, sedangkan kalimat pasif fokus pada penerima aksi. Sebagai simpulan, baik kalimat aktif maupun pasif sama-sama penting dalam komunikasi. Kalimat aktif membantu kita menyampaikan informasi dengan jelas dan langsung, sedangkan kalimat pasif cocok digunakan saat kita ingin menekankan tindakannya atau hasil dari suatu peristiwa. Sekian penjelasan dari saya, semoga teman-teman semua bisa memahami perbedaan dan penggunaan kalimat aktif dan pasif dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.